kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan kakak-kakak di sini di ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Nanti kakak Kelly pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih boleh diberikan kesehatan Tuhan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Ya Tuhan, biarlah Kau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati kami semua ya Bapa, dan biarlah Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online kali ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan. Tapi jangan duduk dulu. Kakak masih mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagu. Masih inget gak kemarin yang lomba 17 Agustus itu loh, yang lomba apa? Zumlasan. Kita nyanyi lagu Bebas. Bebas menjadi anak Tuhan. Bebas menjadi anak Tuhan. Yang mengajarku bersaksi, yang mengajarku memuji, yang mengajarku mengasihi. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Bebas. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Yang mengajarku bersaksi, yang mengajarku memuji, yang mengajarku mengasihi. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu firman Tuhanku dengar. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Tante Lili bimbing dia dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berarti kami semua yang bertugas pada saat ini, biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan kami ingat sampai kami dewasa nanti, dan kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dengan berkat dari sorga. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang luar biasa, semua pasti dalam keadaan baik, sehat, dan selalu luar biasa. Lupa, Kak Karen belum copot maskernya. Copot dulu ya. Ya, adik-adik di rumah selama masa kondisi saat ini, jangan pernah lupa ya untuk selalu menjalani protokol kesehatan dengan taat. Yang pertama, selalu pakai masker kemanapun adik-adik pergi, khususnya kalau keluar dari rumah. Yang kedua, selalu jaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa nih, pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Baik, Kak Karen yakin nih semua pasti dalam keadaan luar biasa. Ya, sebab kenapa? Karena kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Kemarin siapa yang tanggal 17 Agustus ikut menikmati ibadah Zoom belasan di YouTube bersama murid-murid sekolah minggu? Oh, puji Tuhan, ternyata banyak ya yang ikut ya. Nah, ada yang masih ingat gak firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maurin? Apa ya temanya? Ya, kemerdekaan di dalam Yesus. Hari ini Kak Karen juga akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang temanya masih tentang kemerdekaan. Oke, kita siap ya? Baik, sekarang semuanya duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Kalau misalnya mau pakai gadget juga boleh, tapi buka yang Alkitab ya. Kita mulai ya. Baik. Kita merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adik-adik boleh menikmati kebebasan, kemenangan, dan kemerdekaan. Tapi, apakah adik-adik tahu proses apa yang dialami Yesus Kristus sebelum dia mati di kayu salib? Nah, pada kesempatan hari ini, Kak Karen mau ngajak nih adik-adik untuk kita
merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita lewat cerita firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan Yesus lahir di dunia. Dia hidup seperti manusia normal, ya seperti adik-adik. Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus minum, Tuhan Yesus pakai baju, Tuhan Yesus tidur, Tuhan Yesus melakukan aktivitas. Nah, Tuhan Yesus itu selalu rajin berada di bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang kita sebut gereja atau rumah Tuhan. Tuhan Yesus rajin menyampaikan cerita, sharing, menyampaikan firman-Nya, berdoa, mendoakan siapa? Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang sakit, dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah hal-hal yang baik. Tetapi ternyata adik-adik, tidak semua orang suka dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Ada orang yang menganggap Tuhan Yesus itu jahat. Ada yang menganggap Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ada yang menganggap bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak boleh dilakukan. Sehingga mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, suatu saat Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat bersama murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus pergi ke Getsemani. Di sana Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya berdoa. 3 muridnya diajak Tuhan Yesus untuk pergi ke suatu tempat. Ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Lalu Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menyampaikan isi hatinya. Aduh, aku saat ini merasa sedih, aku merasa gentar, pingin mati rasanya. Ya, itu yang Tuhan Yesus rasakan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir dia bersama murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Dia tahu bahwa saat itu akan ada prajurit Romawi yang akan menjemput dia dan akan mengadili dia, lalu membawa dia untuk di kayu salib. Nah, saat itu Tuhan Yesus merasakan adalah waktu yang tepat untuk dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus berpesan, di sini bersama aku berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus pergi, agak sedikit melangkah, menjauhi ketiga muridnya. Lalu Tuhan Yesus sujud dan berdoa. Tahu gak apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Allah Bapa di surga? Dia bilang, Tuhan, seandainya cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Lalu Tuhan Yesus kembali kepada ketiga muridnya yang sedang berdoa. Ternyata apa yang dia dapati? Murid-muridnya bukan sedang berdoa, tapi sedang tidur. Wah, Tuhan Yesus sedih. Lalu Tuhan Yesus membangunkan mereka. Bangun, bangun. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama aku? Lalu Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya. Wah, murid-muridnya kaget. Ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Sebab roh penurut, tetapi daging ini lemah. Lalu Tuhan Yesus bilang, mari berjaga-jaga dan berdoalah bersama dengan aku. Terus Tuhan Yesus pergi lagi. Sedikit dia melangkah menjauhi 3 muridnya. Lalu Tuhan Yesus kembali sujud dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan sama seperti doanya yang pertama. Tuhan, seandainya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Setelah berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada ketiga muridnya. Dan apa yang Tuhan Yesus dapati? Sama, murid-muridnya masih tidur lagi. Makin nyenyak tidurnya. Lalu Tuhan Yesus melihat, ya sudah deh, gak apa-apa. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus tahu mungkin mereka lelah. Lalu Tuhan Yesus pergi, kembali ke tempat tadi untuk sujud dan kembali berdoa. Dan mengucapkan untuk ketiga kalinya doa yang sama. Ya. Tidak lama kemudian, teman-teman, apa yang terjadi? Benar yang Tuhan Yesus rasakan, bahwa prajurit-prajurit Romawi akan menjemputnya. Dan hari itu, prajurit-prajurit datang untuk membawa Yesus
ke Mahkamah Agung dan untuk diadili bersama wali negeri yaitu Pilatus. Tuhan Yesus saat itu tidak melawan, Tuhan Yesus tidak berontak, apalagi lari, tidak. Padahal ya kita tahu ya Tuhan Yesus itu orang yang suka ada di bait Allah, orang baik, orang yang mengasihi, orang yang suka mendoakan dan bahkan menyembuhkan orang sakit. Tetapi pada saat dijemput, mereka menjemputnya nih tentara Romawinya membawa pedang, pedang ya, dan membawa pentungan. Lalu Tuhan Yesus bilang, setiap hari aku ada di bait Allah. Untuk apa kamu menjemput aku dengan membawa pedang dan membawa pentungan? Ya baik-baik saja ya, karena Tuhan Yesus itu bukan orang yang jahat, bukan penyamun. Dia berkata, aku bukan penyamun. Penyamun itu apa ya adik-adik? Penyamun itu adalah perampok atau yang suka merampas barang orang, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu Tuhan Yesus ikut nih bersama para tentara Romawi. Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung. Di sana Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang banyak. Di sana mereka menghujat Yesus, mereka meledek Yesus, mereka kata-katain Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak ada. Dan mereka minta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Nah, saat itu Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus tidak malah membela diri. Tuhan Yesus tidak malah bilang, kamu yang salah, aku tidak salah. Tidak, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus malah diam. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka terus menuding Tuhan Yesus. Mereka menuduh, menghujat, menyalahkan. Bahkan ada yang meludahi Tuhan Yesus. Nah setelah itu mereka membawanya ke Pilatus. Nah pada saat di hadapan Pilatus, Pilatus memberikan kesempatan. Pilatus adalah wali negeri ya teman-teman. Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk membela diri. Yesus, bela diri kamu, kasih kesempatan nih. Ayo, orang-orang sudah banyak yang menghujat kamu, menyalahkan kamu. Ayo bela diri, apa salahmu, apa dosamu. Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab? Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus hanya diam. Dia berserah dan dia mengasihi orang-orang yang sedang menghujat dia. Dia mengampuni. Nah, setelah itu diputuskanlah Tuhan Yesus disalibkan ya. Seperti itu, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, tangan kanannya, tangan kirinya terpaku di kayu salib. Ya, kakinya terpaku di kayu salib. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota atau disebutnya adalah tempat tengkorak. Nah, pada saat itu orang-orang yang datang melihat Tuhan Yesus ada di kayu salib, mereka tidak kasihan. Mereka tidak empati, mereka tidak mengasihi, tapi mereka malah menghujat. Lalu mereka mengata-ngatain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya diam. Lalu Tuhan Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, begitu luar biasa teman-teman. Kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Tidak dapat diukur lebarnya, dalamnya, tingginya, luasnya, tidak dapat diukur dengan apapun. Begitulah kasih Yesus kepada kita. Dan setelah itu dia mati di kayu salib. Dan hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk saya dan adik-adik semua. Kasih Yesus yang sudah memerdekakan kita semua ya. Kalau waktu di Zoom belasan, firman Tuhan Kak Morin, kemerdekaan di dalam Yesus. Nah saat ini yang Kak Karen bagikan kepada adik-adik adalah kasih Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Hanya kasih Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Kalau saat ini adik-adik masih bisa sekolah, masih bisa bermain, masih bisa punya mama papa, masih bisa makan enak, masih bisa pakai baju-baju yang bagus dan cantik, masih bisa ikut beribadah, dan bahkan masih bisa melakukan hal-hal yang lain yang luar biasa. Itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Baik,
sebelum Kak Karen tutup, ada ayat yang Kak Karen mau bawakan untuk adik-adik. Kita baca ya. Kita buka di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Nah, ini adalah hukum yang terutama yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Dia. Kak Karen bacakan ya. Nah, ini kondisinya adalah pada saat itu ada seorang ahli Taurat yang bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Katanya begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Lalu jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum-hukum ini yang mendasari, yang melandasi semua hukum yang ada di dunia ini, hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi kasih itu apa sih? Kita baca ya di dalam 1 Korintus. Baik. Semuanya sudah siap? Kak Karen bacakan ya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan ya. Adik-adik mau ya mempraktekkan kasih, mempraktekkan keteladanan Yesus. Seperti yang tadi sudah Kak Karen sampaikan, seperti yang disampaikan, yang dituliskan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, supaya firman yang sudah kita dengar bisa kita ingat, bisa kita renungkan, dan bahkan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada siapa saja? Kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, semua teman-teman, dan terlebih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, sebelum berdoa, Kak Karen mau kita sama-sama sebutkan tema kita hari ini. Ya, Kak Karen coba dulu ingetin teman-teman ya. Tadi temanya apa? Kasih Yesus yang memerdekakan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali ya, seperti itu ya. Diulang ya. Kasih Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Lalu kita berdoa. Siap ya? 1, 2, 3. Kasih Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan ikut Kak Karen berdoa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Semuanya karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan, tanamkanlah firman yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat ingat, kami dapat merenungkannya, dan kami dapat melakukannya, mempraktekkan kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati mama papa kami, berkati guru-guru kami Tuhan, berkati
semua orang-orang yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini tidak menjadi sia-sia, tapi termaterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa, dan kami mau mengalaskan setiap doa kami dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua katakan, haleluya, amin.